Selamat datang di kuliah proses stokastik. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi statistika FMIPA UI. Pada pembahasan kali ini kita mengacu pada buku Introduction to Probability Models dari Sheldon M. Ross edisi ke-10. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai subbab 535 yaitu conditional distribution dari survival times. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai distribusi dari sejumlah waktu kedatangan S1 sampai Sn, dan kita juga sudah tunjukkan bahwa arrival times tersebut ternyata berdistribusi uniform pada interval waktu titik awal yaitu 0 hingga titik waktu yang menjadi perhatian kita yaitu T. Dan mereka adalah saling independen. Ini sudah dibuktikan. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah aplikasi dari teorema 5.2 yaitu mengenai sampling dari suatu proses Poisson. Jadi di sini dinyatakan bahwa kalau setiap event dari suatu proses Poisson itu bisa diklasifikasikan menjadi tipe 1 dengan probability P dan tipe 2 dengan probability 1 min P, maka tipe 1 dan tipe 2 itu adalah masing-masing proses Poisson yang independen dengan rate-nya adalah proporsional terhadap P dan 1 min P. Kalau tadi proses Poisson semula itu rate-nya lambda, berarti yang tipe 1 adalah lambda dikalikan P, yang tipe 2 adalah lambda kali 1 min P. Nah, di sini kita mau memperumum hal ini, yaitu tidak hanya terbatas pada 2 tipe, tapi misalkan kita punya sebanyak K tipe, berarti sebenarnya seperti yang dinyatakan dalam proposisi 5.3, masing-masing tipe tersebut adalah independen dan merupakan dan berdistribusi Poisson dengan min-nya adalah lambda dikalikan suatu nilai yang proporsional terhadap probability terjadinya tipe tersebut, yaitu integral 0 sampai T PIS ds. Tentunya kita punya bahwa sigma dari probability-nya adalah 1. Jadi mungkin kita bisa lihat ilustrasinya di slide berikut. Oke, jadi tadi misalkan kita mulai dari titik 0, kemudian kita sampai di suatu titik waktu T, kemudian tadinya kita hanya punya kejadian tipe 1, tadi N ini terbagi menjadi N1 kejadian tipe 1, di mana kejadian tipe 1 mungkin terjadi dengan probability P, kemudian N2 kejadian tipe 2, di mana kejadian tipe 2 ini mungkin terjadi dengan probability 1 min P. Dan tentu kita tahu N1 plus N2 sama dengan N besar. Nah, sekarang kita bisa generalisasi bahwa misalkan ada sebanyak K tipe, berarti kita bisa proses Poisson ini, si counting ini, bisa terbagi menjadi N1 tipe 1 yang kemungkinan terjadinya adalah dengan P1, kemudian N2 tipe 2 kemungkinan terjadinya adalah P2, dan seterusnya hingga sebanyak NK kejadian tipe K dengan kemungkinan terjadinya adalah PK. Dan tentu saja di sini kita tahu jumlahan banyaknya kejadian dari setiap tipe haruslah sama dengan jumlahan banyak kejadian semula, yaitu N1 plus N2 dan seterusnya sampai plus NK sama dengan N, dan jumlahan probability-nya sama dengan 1. Oke, nah dari sini kita bisa, ini tadi yang dinyatakan oleh proposisi 5.3, bahwa untuk setiap tipe dari kejadian Poisson tersebut, dia adalah berdistribusi Poisson dengan min-nya diberikan oleh perumusan
berikut. Yang sebenarnya sih mudah saja untuk memahaminya, bahwa ini adalah kembali proporsional terhadap masing-masing probabilitasnya. Yang tadi yang dari satu jalur ini adalah rate-nya lambda, sekarang dibagi-bagi menjadi sekian cabang, itu totalnya tetap harus lambda, cuma sekarang lambda dikalikan diberi bobot, yaitu masing-masing probabilitas ini. Nah, sekarang kita lihat aplikasi dari hal ini, yaitu ini pada contoh infinite server queue. Jadi, antrian pada suatu sistem pelayanan. Jadi, misalkan seorang customer tiba di suatu tempat pelayanan dengan mengikuti distribusi Poisson dengan rate lambda. Ketika dia sampai, dia akan segera dilayani oleh satu dari ada tak terhingga banyaknya pilihan server. Kemudian, waktu pelayanannya diasumsikan independen dengan distribusi G. Common distribution artinya waktu pelayanan di berbagai server itu sama, yaitu dengan diwakili oleh distribusi G. Nah, ini kita bisa ilustrasikan kejadiannya seperti ini. Jadi, kita bisa ilustrasikan kejadiannya seperti ini. Jadi, datang tiba di suatu pusat pelayanan, kemudian bisa dilayani oleh server pertama, server kedua, server ketiga, server keempat, dan seterusnya. Kemudian di sini kita melihat misalkan dia selesai dilayani, jadi datang di waktu S, terus kita melihat kondisinya di waktu T. Seperti apa di waktu T? Sudah selesai dilayani atau belum? Nah, di sini katanya jika di waktu T itu sudah selesai dilayani, dia adalah tipe 1. Jika belum selesai, dia adalah tipe 2. Jadi, ini kita punya tipe 1, gitu ya. Jadi, ketika saat T, dia sudah selesai dilayani, entah selesainya tepat di T atau beberapa saat sebelum T, itu tidak masalah. Kemudian, jika pada waktu T dia belum selesai dilayani, artinya selesainya suatu waktu sesudah T, misalkan di sini, maka kejadian seperti itu disebut kejadian tipe 2. Nah, untuk kejadian tipe 1, kemungkinan karena tadi kita punya XT, kita definisikan XT banyaknya customer yang sudah selesai dilayani pada waktu T, kemudian ini waktu pelayanannya itu mengikuti distribusi yang disimbolkan dengan G, berarti dia kemungkinan bisa selesai terlayani pada saat T tentunya adalah dengan G-T-S. Apa maksudnya G-T-S? Artinya kan kalau dia masuk di waktu S, pada waktu T dia sudah selesai dilayani, berarti waktu pelayanannya itu kurang dari T-S. Ya kan, dari waktu misalkan masuk di waktu 5, di waktu 11 itu dia sudah selesai dilayani, artinya kan paling lama 6 menit dia dilayani. 6 menit itu dari mana? Dari 11 dikurangi 5, gitu ya. Jadi paling lama 6 menit, artinya kan berarti probability bahwa waktu pelayanannya lebih kecil atau sama dengan T-S. Dan itu dinotasikan dengan G-T-S. Oke, kemudian jika dia merupakan customer tipe kedua, jika dia merupakan kejadian tipe 2, artinya ketika dievaluasi pada waktu T, dia belum selesai dilayani, artinya dilayani akan selesainya kan sesudah T.
akan selesai sesudah T, berapa probabilitas untuk itu terjadi? Jika sebelum T probabilitas terjadinya adalah GT min S, berarti sesudah T itu probabilitas terjadinya adalah komplement dari GT min S. 1 min GT min S, atau di sini disimbolkan dengan G bar T min S, yaitu probability bahwa waktu pelayanannya lebih besar dari T min S. Seperti tadi lagi, misalkan S-nya 5, T-nya 11, ketika di ketika di T sama dengan 11 ini belum selesai dilayani, artinya dia butuh dari 5 ke 11 itu 6 menit. 6 menit belum selesai, dia butuh lebih dari 6 menit. Berarti probability T-nya lebih besar dari 6. Probability T lebih besar dari T min S. Ya, ini adalah komplement dari fungsi distribusi. Oke, nah jadi banyaknya customer yang selesai dilayani ketika kita mengevaluasi pada waktu T, kalau misalkan kita simbolkan dengan XT, kemudian yang belum selesai dilayani pada waktu T disimbolkan dengan YT, maka kita tahu bahwa XT dan YT ini adalah kejadian tipe 1 dan kejadian tipe 2. Dan berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa XT dan YT ini masing-masing berdistribusi Poisson dengan min, yaitu lambda. Kembali karena tadi prosesnya adalah rate-nya lambda, berarti tinggal lambda ini dibagi 2 antara si S dan Y. Bagi 2-nya proporsional terhadap probability kejadian masing-masing. Sehingga kita punya berarti min dari X itu lambda integral GT min S, sementara min dari Y adalah lambda integral G bar T min S. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah mendefinisikan dua peubah acak ya, yang kita evaluasi pada suatu titik dari sumbu waktu ini. Oke, di mana dua peubah acak itu adalah tipe 1 dan tipe 2 dari suatu proses Poisson. Sekarang kita lihat lebih lanjut mengenai join distribusi dari YT dan YT min S. Artinya apa? Kita mau melihat pada saat T itu berapa banyak yang belum terlayani, belum selesai dilayani. Pada saat T plus S itu berapa banyak yang belum terlayani. Oke, nah jadi kita lihat di sini, misalkan ini kita punya sumbu waktu, ya, kita punya sumbu waktu, kemudian kita ada satu titik di situ yang kita perhatikan, karena di sini kita mau melihat di saat T dan di saat T plus S. Oke, di sini kita punya titik waktu T, kemudian ada waktu yang diperlukan berjalan selama S hingga tiba di titik waktu T plus S. Nah, kemudian kita punya peubah acak lain lagi, yaitu kita punya Y, ini arrival time Y. Y-nya ini sebenarnya tidak harus ada di sebelah kiri T. Y ini bisa berada sebelum T, kemudian antara T sampai T plus S, itu boleh. Boleh tidak sesudah T plus S? Sebenarnya boleh saja. Masalahnya sekarang kita memperhatikan berapa banyak sih yang belum dilayani pada saat T. Artinya kan kita mau melihat tentunya ya ketika berbicara belum dilayani pada saat T, artinya berarti belum selesai dilayani pada saat T, artinya datangnya harusnya sebelum T dong. Kemudian kita mau melihat yang belum selesai dilayani pada saat T plus S di sini, artinya datangnya sebelum itu dong. Jadi bisa antara T sampai T plus S, bisa juga jauh sebelum itu. Jadi kalau ada yang datang sesudah T plus S ya bisa, tapi nanti itu concern untuk titik waktu yang distribusi dari Y di sesudah T plus S. Oke. Jadi sekarang karena kita memperhatikan pada saat T dan T plus S, jadi kita ada
beberapa kemungkinan, yaitu misal ini kemungkinan pertama, yaitu dia tiba sebelum T, kemudian dia selesai dilayani ketika kita evaluasi pada waktu T plus S, dia sudah selesai dilayani. Nah, berarti selesai dilayaninya ya entah bisa tepat di T plus S, sesaat sebelum T plus S, atau ya di antara waktu sebelum T plus S. Kemudian kita punya tipe kedua, itu adalah dia juga tiba itu sebelum T, kemudian ternyata dia butuh waktu lebih lama. Itu kita evaluasi di saat T plus S, dia belum selesai dilayani, artinya dia selesai dilayaninya sesudah T plus S. Kemudian tipe ketiga adalah dia bisa jadi Y-nya harusnya ini bergeser ke sini, yaitu tiba antara T sampai T plus S, jadi di sini. Kemudian ketika di T plus S dia belum selesai dilayani, artinya selesai dilayaninya di luar sini, sesudah T plus S. Dan tipe keempat berarti yang lainnya selain dari itu, yaitu yang tiba di antara T dan T plus S dan selesai dilayani sebelum atau saat T. Sekarang kita lihat kenapa perumusannya bisa seperti ini. P1Y artinya orang yang datang di titik waktu Y, okay, misalkan di menit ke Y, kemudian dia selesai dilayani di antara T sampai T plus S, sehingga ketika dievaluasi, jadi ingat kita mengevaluasinya hanya di T dan T plus S. Ketika dievaluasi pada T plus S, itu dia dinyatakan sudah selesai. Nah, berapa peluang bahwa ini akan terjadi? Artinya berarti di manakah dia akan selesai? Ya entah bisa di mana saja di antara titik-titik waktu dari dia mulai datang, yaitu dari Y hingga tepat sebelum T plus S. Nah, berarti di sini probability waktu yang diperlukan untuk dia dilayani itu berarti dari titik awal ke titik akhir, panjang interval waktunya berarti T plus S dikurangi Y. Jadi ini kita punya. Kenapa kumulatif? Karena tadi bisa selesainya di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Di setiap titik waktu itu mungkin terjadi, sehingga kita mengambil berarti yang penting waktu untuk melayani dia itu tidak lebih besar daripada dari paling awal hingga paling akhir. Itu dinyatakan dengan probability XT-nya lebih kecil sama dengan si T plus S min Y, dari titik ujung akhir ke titik ujung awal. Kenapa dikurangi dengan GT min Y? Karena ingat tadi kita mengevaluasinya di dua titik, yaitu di T dan di T plus S. Ada kemungkinan bahwa dia selesai dilayani sebelum T. Sehingga kalau seperti itu, ketika kita mengevaluasi yang di T plus S, yang sudah selesai di T, itu mestinya tidak kita masukkan. Jadi makanya kita kurangi dengan probability bahwa yang terlayani dari Y sampai T itu adalah berarti G T min Y. Sehingga kita punya perumusan seperti itu untuk kejadian yang tipe 1. Oke. Nah, kemudian untuk kejadian yang tipe 2, dia tiba sebelum T tapi selesai dilayaninya adalah sesudah T plus S. Artinya ya kalau tadi yang tipe 1 itu sebelum, kalau ini sesudahnya, itu sebenarnya komplemennya saja gitu ya. Dan kita tidak perlu berargumen bagaimana kalau dia sudah dilayani pada saat T. Nggak mungkin, karena dia itu yang tipe kedua adalah baru selesainya sesudah T plus S. Jadi makanya kita tinggal ambil komplemennya probability dari si titik waktu akhir dikurangi titik waktu awal
dan itu dia butuh lebih dari itu. Jadi T plus S minus Y itu probability dari lama waktu lebih besar dari T plus S minus Y. Kenapa T plus S titik akhirnya bukan titik akhirnya di ujung sini? Nah, itu tadi ingat kita hanya mengevaluasi di 2 titik. Ujung sini kita nggak tahu tepatnya di mana. Jadi kita hanya menyatakan pokoknya terjadinya sesudah T plus S. Makanya probability dari lama waktu yang diperlukan adalah dari lebih besar dari selang waktu dari Y ke T plus S, yaitu Y bar dari T plus S minus Y. Itu adalah kemungkinan untuk tipe 2 terjadi. Nah, ini kalau yang waktu kedatangannya itu adalah Y-nya kurang dari T. Tapi ada kemungkinan bahwa waktu kedatangannya adalah sesudah T dan sebelum T plus S. Nah, kalau begitu, yang tipe 3 itu seandainya dia datang antara T sampai T plus S, kemudian dia selesainya sesudah T plus S, di sini juga kembali kita tetap berapa probabilitas bahwa itu terjadi, berarti waktu yang diperlukan lebih lama daripada panjang interval waktu dari titik awal hingga titik akhir pengamatan kita, yaitu berarti lebih besar dari T plus S minus Y. Di sini Y-nya kebetulan di dalam sini ini harusnya geser, ya. Jadi Y-nya lebih besar dari T dan lebih kecil dari T plus S. Itu kemungkinan untuk yang P3. Untuk yang tipe 4, kita bisa gunakan argumen serupa atau kita gunakan saja sifat komplement dari probabilitas, yaitu total probabilitasnya 1 berarti tipe 4 ya 1 minus peluang dari tipe 1, 2, dan 3, sehingga kita dapatkan perumusan seperti ini. Sekarang kita lihat jika kita banyaknya kejadian tipe I pada waktu S plus T itu disimbolkan dengan NI, maka berdasarkan proposisi 53 yaitu ini, kita bisa menyatakan bahwa masing-masing NI ini berdistribusi kosong dan independen, dengan mean-nya kembali adalah mengikuti rate dari counting proses NI itu sendiri proporsional terhadap probability masing-masing tipe itu terjadi. Ini yang dituliskan di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat apa sih ini karena YT-nya seperti ini dan YT plus S-nya seperti ini, maksudnya apa? Ini adalah Y, ingat Y ini adalah banyaknya kejadian yang belum selesai dilayani. Sehingga kalau YT banyaknya kejadian yang belum selesai dilayani pada saat T, artinya itu berasal dari orang-orang yang datang sebelum T dong kemungkinannya. Jadi yang berasal dari tipe 1 dan tipe 2. Makanya kita punya YT adalah N1 plus N2. Sementara YT plus S, di sini di titik waktu T plus S, ini adalah banyaknya orang-orang yang belum selesai dilayani pada waktu ini, berarti yang berasal dari sini dan dari sini. Itu adalah dari tipe 2 dan tipe 3, sehingga kita punya YT plus S adalah N2 plus N3. Oke. Ingat kembali tujuan kita tadi adalah kita mau mencari join distribusi dari YT dan YT plus S. Berapa banyak sih yang belum dilayani pada saat T? Berapa banyak sih yang belum selesai dilayani pada T plus S? Seperti itu. Nah, sehingga kita lihat, oke, pada saat T dan T plus S, kovariansinya seperti apa? Nah, kovariansinya, karena tadi YT adalah N1 plus N2, YT plus S adalah N2 plus N3, jadi Y, masing-masing Y ini bisa diwakili oleh si N1 plus N2 dan N2 plus N3.
Nah, kemudian ini keuntungannya kita pindah dari peubah acak Y ke peubah acak N karena tadi berdasarkan proposisi 53, peubah acak N ini mereka saling independen. Jadi N1 dengan N3 saling bebas, N1 dengan N2 saling bebas, N2 dengan N3 saling bebas, sehingga kovariansi dari N1 plus N2 dan N2 plus 3 yang terkait itu hanyalah si N2 dengan N2. Kovariansi antara peubah acak dengan dirinya sendiri itu adalah sebenarnya variansi. Nah, variansi dari N2, karena N2 itu sendiri adalah mengikuti distribusi Poisson, di mana pada distribusi Poisson variansi sama dengan min, maka variansi dari si N2 adalah lambda kali probability kejadian tipe 2 itu terjadi. Apa probability kejadian tipe 2 terjadi? Ini yang kita punya Y bar T plus S min Y, sehingga kita punya bentuknya seperti ini. Ya, itu kovariansi dari YT dan YT plus S. Kemudian kita lihat join distribusi. Jadi, join distribusi dari YT dan YT plus S seperti apa sih? Kita lihat probability bahwa di T masih ada I yang belum selesai dilayani, S waktu kemudian masih ada sebanyak J yang belum dilayani. Kita kembalikan ke notasi kita yang tadi, YT itu N1 plus N2, berarti di sini sama dengan probability N1 plus N2 sama dengan I, dan untuk YT plus S-nya adalah N2 plus N3 sama dengan. Nah, dari kedua kuantitas ini yang sama-sama ada di kedua suku adalah N2. Jadi kita untuk mudah mengontrolnya, kita set saja. Kalau N2-nya L, berarti di sini N1-nya harus I min L, N3-nya harus J min L. L-nya bisa dari mana? Bisa dari 0 sampai di sini batasannya adalah mana yang lebih cepat tercapai, I min L atau J min L. Artinya mana yang lebih cepat, I atau J. Jadi sampai minimum I dan J. Nah, dari sini kembali kita memanfaatkan proposisi dari proposisi 53 yang menyatakan bahwa masing-masing N1, N2, N3 itu independen, maka kita bisa menyatakan join probabilitas ini sebagai perkalian dari masing-masing probabilitas dari N2, N1, dan N3. Hingga pada tahap ini kita sudah menunjukkan mendapatkan bentuk distribusi bersama dari dua kejadian, yaitu YT dan YT plus S, yaitu yang menyatakan banyaknya event atau banyaknya kejadian yang belum selesai dilayani pada masing-masing titik waktu yang terkait. Nah, tugas kalian lihat contoh berikutnya adalah yang contoh 5.19, minimizing the number of encounters. Coba kalian pahami proses ini dan kalian jelaskan seperti tadi bagaimana kita memahami contoh yang infinite server queue.